Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk hari ini nggak ada bintang 3 ya, jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, tetapi jangan keterusan nih liburannya. Besok kita akan langsung keluar initial jobless claim di jam 8:30 dan hati-hati, initial jobless claim ini belakangan lebih sering membuat market extra volatile karena berhubungan sama labor market ya. Oke, itu kurang lebih untuk remindernya ya. Selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Dominance. Untuk Bitcoin Dominance, 58,59 mulai menjadi support. Tadi sempat dari tes tapi mantul. Kita lihat apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak gitu. Karena kalau BTCD lanjut ke atas, ya ini kecenderungannya Bitcoin akan mendominasi altcoins begitu ya. Jadi ya makanya lagi-lagi sangat penting untuk kita melihat data fakta statistiknya. Kita sudah bahas sampai berbusa-busa ya mulut kita mengenai balance sheet. Balance sheet sempat ada harapan ya, kita bisa lihat di sini mulai ngeflat ya. Saat dia ngeflat, market ya mulai ada harapan nih altcoin season. Tetapi keluar lagi data kemarin dan akhirnya Bitcoin dominance kembali meningkat ke atas. Jadi suka nggak suka ini ngaruh ya, karena liquidity itu bisa digambarkan dengan interest rate dan balance sheet. Begitu. Kalau interest rate sudah cukup di bawah dan balance sheet mulai meningkat, itu artinya pergeseran dari QT atau quantitative tightening ke quantitative easing. Nah, saat easing disitulah akan banyak duit atau kasarnya liquidity banyak masuk ya. Kalau ya kasarnya gini sih ya, kalau mungkin kita mau bikin biar semua orang ngerti, di situ US akan ngeprint uang ya. Saat dia money printernya berjalan, nah disitulah supply uang itu akan bertambah, maka akan lebih tidak berharga persatuannya ya, daya belinya akan berkurang pelan-pelan. Nah, karena dari itu orang-orang akan lebih mengambil resiko lebih untuk ya invest di aset-aset yang lebih beresiko. Maka dari itu seringkali men-trigger altcoins gitu ya, atau altcoin season lebih tepatnya. Oke. Next kita masuk dulu langsung aja ke komen ya. Pertama dari Dave Scooter ya. Aku sih mending nabung di Bitcoin sebulan sekali dengan uang dingin. Bagus ya, dengan uang dingin dan konsisten. Tapi kalau bisa jangan sebulan sekali. Jadi dengan dana yang sama misalkan gitu ya, lu punya dana 1 juta gitu untuk di Bitcoin. Instead of 1 juta sekali sebulan, lebih baik minimal sebulan 2 kali lah, atau per 2 minggu sekali. Itu supaya apa? Supaya bisa dapat harga rata-rata yang lebih banyak begitu ya. Bahkan lebih bagus lagi kalau bisa seminggu sekali. Begitu. Dan kalau sebenarnya mau mudah biar lu nggak lupa gitu ya, tinggal masukin aja kayak contohnya ke toko kripto. Toko kripto itu ada DCA yang otomatis dan itu nggak usah berbayar sama sekali ya. Jadi tinggal lu masukin dana, lu tinggal ketik tuh ya di hari apa, per seminggu sekali tuh per berapa sekali lu beli. Begitu. Jadi nggak mungkin ketinggalan gitu ya. Next. Dari Riko Naru, makasih Kotoshi, udah bahas requestan kami semua. Setuju sih, apapun itu kalau nilainya tiba-tiba melonjak tinggi, berbanding lurus sama resiko jatuh dalam juga. Yes, di dunia ini fair, nggak ada aset yang up only tanpa adanya koreksi. Semuanya naik pasti turun, tapi semua yang turun belum tentu bisa naik lagi. Ah, mantap, mantap, contoh mantap. Aduh, bener banget ya. Ya gini, jadi kalau lu mau yang tenang-tenang aja ya di Bitcoin. Begitu di saat di alts lu harus siap dengan resiko yang turun belum tentu naik lagi. Begitu kalau BTC ya dari cycle ke cycle walaupun turun tapi turunnya ya cenderung kalau lu zoom out akan lanjut higher high dan higher high lagi. Begitu. Jadi ya makanya kenapa kita tuh bikin aturan, ya at least aturan buat gua lah. Lu mau adopsi juga aturan gua boleh, enggak juga ya terserah. Ya turun 70-30 begitu. Karena di 30% itu percaya atau enggak nanti di akhir cycle itu akan ada yang yang jelek performanya, ada yang malah mati koinnya dan seterusnya. Jadi ya makanya kenapa kita harus berat di BTC, karena BTC itu yang historically speaking gak hancur-hancur. Begitu, itu adalah fondasi dari rumah kita. Nah, kadang-kadang fondasi itu suka kurang dihargai. Ah, apa sih fondasi nggak penting. Yang penting interior rumahnya bagus. Wah, yang penting perabotannya bagus. Itu perabotan interior semua rusak kalau rumahnya ambruk gitu. Jadi ya itulah pentingnya kita punya fondasi yang bagus begitu, dan punya pemahaman seperti ini bagus banget ya. Jadi
nggak ada aset yang cuma naik doang. Nggak ada tuh up only. Even in bull market nggak ada namanya up only ya. Banyak orang yang ngerasa, apalagi yang baru masuk ke market gitu ya, ngerasa bahwa wah kalau bull market tenang, pasti naik terus. Siapa bilang bos? Siapa bilang ya? Nih ya, wah kelihatannya, lihat tuh naik terus kan bang. Oh iya benar, naik. Nih lihat koreksi ini berapa nih? Ini koreksi sampai 30% ya. Ini lagi nih, cek di sini nih. Ini berapa koreksinya? Ini koreksi 26%. Ini koreksi-koreksi tipis yang orang nggak pikirin tuh gede, double digit sebenarnya. Nah, cuman ya lagi-lagi karena orang terbiasa hanya dengan naratif up only, nah minus kayak gininya nggak dipikirin. Waktu kena liquid ya, ya nangis begitu ya. Bagus, gue happy banget nih ada yang punya pemikiran sama kayak gue nih. Ya gue harap semua para penonton TC juga punya mindset yang sama begitu ya. Mantap. Next dari Robby Slowboy. Wah, lucu juga nih Slowboy. Apakah anak senja mungkin ya? Keren memang lu bang. Berbagi tanpa berharap kasih. Semoga rezekinya dilancarkan bang. Amin. Thank you ya. Doa seperti ini tuh ya, buat gue happy banget karena doa dari para subscriber gue itu gue ngerasa kayaknya tulus gitu ya. Jadi thank you ya. Next dari Kei Karizawa, biasanya orang yang nggak mau dengerin itu harus dapat pengalaman dulu di market sih baru berubah. Kayak dulu aku sangkut di Maret dulu baru berubah. Oh ternyata cara gua main sama ini salah karena selalu all in dan 100% altcoin semua. Nah ya setuju. Sama gue juga belajar tuh dari kesalahan dulu karena kita tuh memang suka bebal begitu. Di awalnya kalau kita belum pernah digampar market tuh kita mungkin ngerasanya kayak masa sih itu lu aja salah, gua nggak akan salah. Taunya udah hancur baru, oh iya ya, kacau nih. Nah, jadi salah di awal tuh nggak masalah. Yang konyol itu udah salah ribuan kali diulang-ulang. Itu namanya apa? Itu namanya ya keledai dungu gitu ya. Udah jatuh di lubang itu, besok jatuh lagi, besok jatuh. Itu namanya benar-benar bodoh seperti itu. Tapi kalau jatuh pertama kali karena tidak tahu, itu nggak masalah ya. Semua orang pernah jatuh begitu. Tapi kalau di tempat yang sama terus ya bodoh begitu. Mantap. Next dari Parabolic Czar ya, atau apa nih? Iyalah itu kayaknya ya. Parabolic Czar ya. DCA memang paling aman, gak deg-degan. Yes, bener ya. DCA is king ya. Orang lain mau ngomong apa juga ya, mau bilang wah lihat nih gue trading sekali dapat McLaren atau apapun itu. Ya silahkan monggo ya, selamat kalau beneran dapat. Kalau gue pribadi sih DCA TP berkala ya udah ujung-ujungnya profit dan nggak stres begitu ya. Mantap. Next. Wah ini hati-hati ya, banyak scam seperti ini ya. Ini nggak mungkin gua hapusin karena terlalu banyak ya. Jadi ya hati-hati aja, lagi pula bahasanya kelihatan kok bullshit banget ya. Dan kalau like-nya tuh nggak make sense gitu ya, nah itu kemungkinan besar scam juga. Jadi ya filter dari sendirilah ya, karena nggak mungkin semuanya gue coba untuk hapus-hapusin. Gue nggak ada waktu juga ya. Next dari Harry dia, aduh, gara-gara pakai Y jadi Harry ya. Hari Dias Darmawan ya. Bang, boleh nggak dijelasin balance sheet itu apa? Terus hubungannya ke altcoin season apa secara teknis? Wah, bagus nih, pertanyaan bagus ya. Nah, jadi gini, balance sheet itu kalau di bahasa Indonesia itu neraca saldo kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah neraca saldo. Soalnya terakhir kali gue ngomong terakhir gue belajar itu SMA. Gue udah kebiasaan apa balance sheet tulisannya. Jadi kayaknya kalau nggak salah neraca saldo ya. Nah, di mana kasarnya itu ya kalau dalam konteks akuntansi itu ya perusahaan ya. Perusahaan kasarnya punya aset apa aja deh. Begitu ya. Jadi kalau mereka mau diaudit, salah satu yang dicek adalah si neraca saldo itu atau balance sheet ya. Nah, ini sama. Ini adalah balance sheet tapi milik The Feds begitu. Nah, jadi saat balance sheet dari The Feds itu ditambahkan ya. Nah, itu artinya apa? Artinya dia membeli bonds. Ya, walaupun nggak cuma bonds negara, tapi salah satu yang paling besarnya adalah obligasi negara begitu ya. Nah, bonds atau obligasi negara itu adalah bahasa keren untuk ngutang. Jadi utang negara dibeli lah gitu sama bank sentral begitu. Nah, saat dibeli dimasukkan ke balance sheet, artinya apa? Saat ini meningkat, berarti banyak utang-utang negara atau ya kasarnya negara mengutang dan dikasih oleh si The Feds begitu atau central bank in general lah begitu ya.
Nah, kalau seperti itu artinya apa? Akan ada uang yang digelontorkan ke market. Saat digelontorkan ke market uangnya, artinya supply dari uang ini kayak sedikit gua bahas tadi ini ya. Ya itulah, oke lah, boleh kita ulang lagi sedikit ya. Jadi saat itu digelontorkan ke market ya, nah itu akan membuat supply dari uang banyak. Nah, para investor akan apa ya? Akan anxious, akan apa ya? Anxious itu bahasa Indonesianya ya. Nggak tenang gitu saat tahu bahwa supply uang, supply cash bertambah di market. Nah, maka dari itu mereka akan mencoba untuk invest, mencari capital gain yang besar. Nah, salah satunya adalah ya di altcoins begitu. Karena saat supply meningkat akan ada desakan untuk orang-orang bisa menghasilkan uang lebih. Begitu, karena tahu in the future ini uang akan lebih tidak berharga karena terjadi money printing. Begitu ya. Nah, jadi ya intinya itu yang menyebabkan kenapa orang jadi lebih berani ke altcoin season. Karena mereka tahu bahwa uang yang ada di kantong mereka ini, yang mereka nggak investin, akan berkurang nih harganya ke depannya. Dan itu terjadi kan? Lo bisa lihat di 2021 nih. Di 2021, balance sheet naik. Wah, luar biasa ya. Lu bandingin barang-barang di tahun 2020 sama sekarang. Ya, harganya luar biasa meningkat ya. Dan kalau mau ngomong, Indonesia ada peningkatan dan lumayan juga. Tapi kalau mau lihat lebih gila tuh di US. Ya, peningkatan tuh ekstrim. Gue pernah lihat ada orang di Costco, perbandingan dia belanja 2010-an lah, gue lupa berapa. Sama setelah ini beres nih ya. Jadi setelah udah masa-masa COVID beres semua dan balance sheet udah mulai turun lagi. Itu basically ngedouble ya. Nah itu ya, inflasi. Nah maka dari itu orang-orang jadi lebih kebakaran jenggot untuk nyari keuntungan yang lebih besar. Nah, makanya mereka lebih berani untuk masuk ke altcoin season. Itu korelasinya. Ini sorry sedikit ini ya, memang konsepnya sedikit ribet begitu ya. Jadi intinya para investor di market terpicu untuk lebih berani invest di aset-aset yang lebih beresiko yang dengan harapan capital gain-nya lebih besar. Begitu, karena tahu ke depannya akan seperti di sini nih ya, di mana daya belinya berkurang signifikan. Begitulah kasarnya ya. Sorry kalau sedikit rada muter ya, karena ini jujurnya pertanyaan yang kalau mau dibahas teknisnya lumayan ribet. Begitu. Gue lagi mencoba untuk bikin supaya lebih layman ya, lebih untuk orang-orang awam bisa ngerti. Begitu. Tapi semoga kejawab ya, intinya seperti itu ya. Next. Dari Iza Lali atau apa ini? Ya itulah ya, Iza Lali. Bang, solusi dong. Aku sekarang kerja di Malaysia. Nah, aku pakai Bybit buat beli aset kripto. Masalahnya sekarang Bybit itu nggak bisa dibuka. Katanya IP dibatasi, padahal aset semua di situ. Caranya gimana bang? Biar bisa mulihin akun Bybitnya. Terima kasih Bang Toshi. Gampang, VPN ya. Lu tinggal VPN atau ganti DNS. Begitu. DNS-nya biasa ya bisa yang Google aja yang gratis ya. 1.1.1.1 begitu. Atau ya kalau mau lebih gampang sih VPN, lu tinggal ya ini aja, lu tinggal download extensionnya. Nah, lu tinggal klik and then lu harusnya bisa buka si Bybitnya. Nah, cuman harus cari yang negara yang memperbolehkan itu ya, yang memperbolehkan si akun Bybit atau lebih tepatnya app Bybit untuk bisa jalan begitu ya. Kayaknya kalau nggak salah yang bebas itu Jerman, oke, seinget gua. Di Eropa lagi mana ya? Amerika kayaknya nggak bisa. Ya lu coba-coba deh, lu coba-coba yang mana bisa lah begitu ya. Intinya pakai VPN. Terakhir dari Handi Boen ya, atau Handi Bun ya, itulah ya. Thank you Bang Toshi. Bang Toshi please bahas mana yang lebih ngefek ke kripto antara BOJ interest rate decision Jumat tanggal 24 Januari 2025 ini dengan 950 juta yang baru saja minted di USD Treasury gitu ya. Thank you Bang Toshi. Mantap, ini pertanyaan bagus ya. Dua-duanya menurut gua penting begitu. Nah, tapi usually yang ngaruh itu bukan USDC tapi USDT ya. Biasanya kalau USDT di mint ya atau di print kasarnya gitu ya, di print itu biasanya akan bisa atau lebih tepatnya seringkali berkorelasi sama market rally ya, bahkan bisa ngepump gitu. Nah, tetapi USDC apakah ngaruhnya sama? Dulu enggak ya, tetapi kalau lo perhatiin sekarang USDC itu makin meningkat ya. Makin meningkat market cap-nya, berarti makin banyak yang pakai, apalagi di Eropa kemarin banyak USDT itu yang banyak exchanger di Eropa yang sudah di list per USDT begitu, karena dianggapnya tidak sesuai dengan regulasi begitu. Nah, jadi mungkin ya ini akan lebih ngaruh daripada cycle-cycle sebelumnya gitu, si USDC yang baru saja nge-mint begitu. Jadi ya mungkin kita bisa siap-siap nih, jangan-jangan ini pertanda bahwa akan ada extra liquidity lagi di market karena USDC-nya baru di mint.
Nah, untuk BOJ ini tentunya ngefek juga ya. Kalau kita sudah dengar dari yang kemarin kan si The Fed itu rencananya kan ngurangin setengah dari 4 kali penurunan interest rate jadi cuma 2 kali saja. Nah, jadi tentunya kalau sampai terjadi penurunan interest rate itu bisa membuat market cenderung lebih bullish. Ya, at least that's the correlation itu korelasi yang biasanya seperti itu, ya. Bagus nih, pertanyaannya makin berbobot dari hari ke hari nih, lumayan mantap ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan komennya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice ya. Maksudnya kita mau ke buy limit ya, makanya gue disclaimer dulu. Ini semua bentuknya bukan financial advice. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, yang pertama kita lanjut dulu BNB. Untuk BNB posisi long kita kena target TP. Retest 1, retest 2 di angka 678,010. Kita kebuka posisi long dan target TP kita di MA20 atau 50 kena ya. Artinya kita sudah mengantongi profit sebesar berapa nih? Lumayan, 3, ya kalau dibulatkan 3,5% lah, tergantung lo taruhnya di MA50 atau 20 ya. Nah, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya di angka 678,01, 650,084 dan MA200. Next kita masuk ke OP. Untuk OP posisi long kita sudah kena target TP. Walaupun ini lebih kecil ya profitnya, cuman ya oke lah ya, daripada nggak profit sama sekali kan. Nah, kalau kita di sini berarti kita profit sebesar 2,5% lah kalau kita bulatkan ya. Not bad, not bad. Nah, di waktu bersamaan kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten. Nah, posisi short ini target TP-nya tinggal kita balik saja logikanya di angka 1,7098. Ya, jangan lupa dipasang target TP-nya ya. Posisi spot 1,7098 dan struktur selanjutnya masih cukup jauh di bawah. Sorry, ini kurang turun sedikit. Oke, di sini di 1,3407. Next, render. Untuk render belum ada setup futures kemarin ya. Ya, hari ini udah retest pertama lah mungkin. Kita lihat besok. Kalau besok daily close dari render masih di atas dari 7,0209, maka kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya ya, tapi karena belum ada daily close untuk sekarang udah daily close ya, sorry, maka ya belum ada setup futures ya. Oke, untuk posisi spotnya ada di angka 7,0209 dan MA200. Sisanya masih cukup jauh di bawah, jadi ya ntar deh kalau tembus baru kita bahas lagi ya, karena tuh bisa lihat sendiri masih jauh di bawah ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang.
Dan yang terakhir, ya, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.